Uji Kinerja PPG Daljab 2022. Perkenalkan, nama saya Andri Ramawati, guru di SDN Krompol 2, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi, sekaligus peserta PPG dalam jabatan 2022 di LPTK Universitas Jember. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, akan melaksanakan praktek pembelajaran tema 3, subtema 2, pembelajaran 5 di kelas 5. Selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat hari ini? Dulu ya, agar materi yang disampaikan hari ini bisa kita terima dengan baik. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Siap, gerak, damai. Doa selesai. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi anak-anak, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, sebelumnya Bu Andri absen dulu ya. Afif Lisa Fauzia, Aira Kristanti, Anggita Prasetya Ningrum, Arfan Maulana Saputra, Arnela Aselia Husna, Levia Widya Ningrum, Tahmida Tunisa, Rifa Juli Nur Saputra, Winola Ketiana, Afika Risma Yulianti. Ya, alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini, bisa belajar lagi di SDN Krompol 2 di kelas 5. Kata rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional. Silakan untuk salah satu siswa memimpin menyanyikan lagu nasional. Dari Sabang sampai Merauke, derajat bulan
pembelajaran 5 dengan metode Project Based Learning. Tujuan pembelajaran dengan menyimak video pembelajaran organ pencernaan manusia, peserta didik mampu menguraikan organ pencernaan manusia dengan percaya diri. 2. Dengan menyimak video pembelajaran organ pencernaan manusia, peserta didik mampu menyimpulkan fungsi organ pencernaan pada hewan dan manusia dengan tanggung jawab. 3. Dengan menyimak video pembelajaran organ pencernaan manusia, peserta didik mampu menguraikan penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia dengan percaya diri. 4. Dengan menyimak video pembelajaran organ pencernaan manusia, peserta didik mampu menafsirkan cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia dengan mandiri. Dengan mengamati PPT tentang iklan, peserta didik mampu merinci informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan mandiri. 6. Dengan mengamati PPT tentang iklan, peserta didik mampu menyimpulkan informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan mandiri. Anak-anak masih ingatkah kalian tentang organ-organ pencernaan? Masih. Coba apa saja pencernaan? Ketika kalian makan, makanan itu masuknya dari mana? Mulut. Dari mulut. Kemudian kemana lagi? Iya, dia ke parut. Nah, di dalam parut itu ada perjalanannya. Untuk mendalami materi, mari kita simak video berikut tentang pencernaan Makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju ke rongkongan. dari mulut. Rongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam rongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding rongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung ya, Pipo? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptol. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihi. Kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah keton menjadi asam. Enzim tripsin berfungsi mengubah keton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan.
Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bob. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bob. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bob. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bob. Tadi kita sudah melihat video pembelajaran tentang bagaimana proses makanan itu masuk ke dalam perut. Kalau mungkin sebelum kita melihat video ini, kita ditanya makanannya itu dari mulut kemana? Kita jawabnya ke perut. Tapi ternyata setelah melihat video ini, dari mulut itu terjadi apa? Pengunyahan makanan oleh apa? Gigi. Nah, proses pencernaan manusia dimulai dari makanan digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut. Itu sudah biasa kalian lakukan ya. Terus, apakah mulut ini bisa mengalami gangguan? Apa kira-kira gangguannya? Pernah nggak kamu sakit di bagian mulut? Pernah. Sakit apa? Gigi. Sakit gigi. Karyawan. Pinter. Jadi organ pencernaan yang pertama mulut itu juga bisa mengalami gangguan berupa sakit gigi, terus kemudian sariawan. Kalian sudah merasakan itu? Sudah. Bagaimana rasanya? Sakit. Iya. Nyaman atau tidak? Tidak. Tidak, makanya harus dijaga. Senti. Apakah di dalam kerongkongan itu juga bisa terjadi gangguan? Apa kira-kira di sini gangguannya? Apa? Pernah nggak kamu mengalami rasa sakit yang ada di sini? Pernah. Pernah. Kenapa biasanya? Radang. Terus apa lagi? Terasa bagaimana? Suaranya hilang, panas, terus? Iya. Tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bob? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Ya, pantas saja kamu sakit, Bob. Hehehe, iya Pipo, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh.
Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bob. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu, berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bob, tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umai cacing. Gejala yang timbul antara lain perut terasa mual disertai muntah, ada mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bob. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bob. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bob, biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Kenali gejala MAH tadi sudah dibahas. MAH itu penyakit yang menyerang organ apa? Lambung. Cepat merasa kenyang saat makan, mual dan muntah, sering bersendawa, kembung pada perut bagian atas, nyeri pada ulu hati dan nyeri di tengah dada yang muncul ketika atau setelah makan. Rasa panas pada perut bagian atas. Nah, supaya tidak terkena MAH bagaimana? Kita harus makan teratur. Kemudian selanjutnya, nah ini penyakit kanker terjadi di usus besar. Gejalanya tinja berdarah, sakit perut, kembung, nafsu makan. Agar tidak terjadi gejala pada pencernaan, maka kita harus memelihara tubuh kita dengan cara seperti apa? Nomor 1, Makan makanan yang seimbang. terus apa lagi? Minum air putih sehari minimal 2 liter. Nah, kemudian berikutnya, Menjaga kebersihan. ya, selanjutnya
dari kelompok pelangi akan membacakan hasil dari diskusi kita. Organ pencernaan manusia mulai dari mulut sampai anus. Makanan masuk melalui mulut. Tempat masukkannya makanan, kerongkongan. Selanjutnya makanan akan masuk melalui kerongkongan. 3. Lambung. Makanan lalu dicerna melalui lambung. Merubah makanan menjadi sari makanan. 4. Usus halus. Lalu dilanjutkan ke usus halus. Penyerapan sari makanan. 5. Usus besar. Dan dilanjutkan ke usus besar. Menembus sisa penyerapan sari makanan. Jempol, jempol, bagus. Yuk, kelompok berikutnya. Dari kelompok anggrek ini menampilkan hasil diskusi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok anggrek ingin menampilkan hasil diskusi kami. 1. Apa saja organ pencernaan manusia? 1. Mulut. 2. Kerongkongan. 3. Lambung. 4. Usus halus. 5. Usus besar. 6. Anus. Organ pencernaan manusia mulai dari mulut sampai anus. Makanan masuk ke dalam mulut. Makanan masuk ke dalam mulut. Mulut menjadikan makanan kasar menjadi halus. Sebagai jalan perantara makanan menuju lambung. Makanan dihaluskan ke dalam lambung. Makanan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan sebagai jalan perantara makanan menuju lambung. Makanan dihaluskan ke dalam lambung. Ya, membahas tentang pencernaan. Terus bagaimana gangguan pada pencernaan itu. Setelah itu membahas tentang bagaimana cara kita menjaga kesehatan pencernaan. Biasanya kalau sakit demam itu dikasih apa? Obat apa? Proman. Nah, proman itu pernah kan kalian lihat di mana? Proman itu biasanya kalian lihat di mana? Iya, di televisi. Itu berupa iklan. Nah, selanjutnya untuk menambah wawasan kalian, kita akan membahas tentang iklan elektronik. Iklan elektronik itu apa? Siapa yang tahu iklan elektronik adalah? Iklan yang muncul, tampil, atau terdengar di berbagai media elektronik. Iya, pinter. Terus langkah-langkah yang perlu disiapkan dalam pembuatan iklan pada media elektronik yang pertama apa? Memeriksa pemberi naskah iklan yang telah dibuat. Ya, kemudian yang kedua, Menyiapkan perlengkapan mendukung iklan sesuai naskah yang telah dibuat. nah, yang berikutnya, Menyiapkan para pemeran yang sesuai dengan tokoh-tokoh pada naskah. setelah itu, Berlatih sesuai naskah yang telah dibuat. nah, tujuannya iklan itu sebenarnya untuk apa? Mempengaruhi penonton supaya membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, tujuannya iklan itu sebenarnya untuk apa? Mempengaruhi penonton supaya membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Iya, jadi untuk mempengaruhi supaya orang yang melihat iklan itu membeli barang atau jasa yang kita tawarkan. Di sekolah selain bisa menambahkan dapat menggunakan seperti biar berkira-kira agar tidak terkena penyakit akibat kebiasaan tersebut. Mulai sekarang biasakan membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu merupakan contoh dari iklan layanan
Ya, sarapan pagi disuruh menggunakan kata agar mengenyangkan perut. Sekarang kelompok kalian, kamu iklannya apa? Kamu iklannya kamu iklannya terus ini warnanya. LKPD 2. Tapi sebelum mengerjakan LKPD 2, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Karena kita ice breaking dulu ya, silakan berdiri semua. Ya, 1. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk di paha. Gulung, 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 sambil tertawa. Gulung, 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 sambil tertawa. Sambil teriak, ye ye, sambil melompat tinggi. Bisa? Bisa. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk di paha. Gulung, 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 sambil tertawa. Gulung, 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 sambil tertawa. Sambil teriak, ye ye, sambil melompat tinggi. Semangat. Silakan dikerjakan untuk LKPD 2. Waktunya 10 menit ya. Nanti setelah itu kalian peragakan di depan bagaimana iklan yang baik itu akan menarik perhatian banyak orang. Mari sayangi ususmu, minum Yakult setiap hari. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Kemudian kelompok 2, ayo maju. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. Aduh, kamu kenapa perutku sakit?
Waktu kamu tenang, minum Roma. Wah, rasanya aman. Nah, bagaimana? Setuju. Bagus atau tidak? Dengan kami dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil diskusi kami. Ayo dengan energen. Kenapa energen? Karena energen lebih dari sarapan. Ayo minum energen dan raih prestasi setiap hari. Ya, benar. Setuju. Bagus atau tidak? Bagus. Nah, tepuk tangan. Apa pertanyaan? Tidak. Sekarang Ibu akan memberikan evaluasi. Kembali ke tempatnya masing-masing, kemudian siapkan HP. Nah, sekarang kita akan mengerjakan evaluasi. HP-nya sudah disiapkan? Sudah. Nah, Ibu Andri bagikan linknya di grup ya. Sudah, silakan kalian kerjakan.
Ya kan, nanti belajar di rumah ya. Sekarang silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Berdoa selesai. Selamat siang, Bu Guru. Selamat siang anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.